Ya, saya suka jujur kalau dengan diri saya. Saya minta maaf kalau mungkin saya akan sering minum. Seperti ini, saya tidak tahu, tapi apakah ini haus atau cemas? Ini dua yang selalu berdekatan. Saya sudah selalu punya gangguan kecemasan. Kalau dulu sebelum menyampaikan firman pasti perut mulas sepanjang malam. Tapi hari ini sudah beberapa minggu saya lihat selalu haus setiap waktu. Jadi maafkan kalau saya selalu minum. Kapan hari ada yang protes, kenapa Mana suka minum? Ya karena tidak bisa bicara. Bukan karena tidak ada suara, tapi cemas berlebihan. Jadi saya harus jujur di depan Papa Mama. Baik Papa Mama, kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang Allahku luar biasa. Tadi PPA menaikkan pujian Allahku luar biasa. Apakah Allahku luar biasa ketika Allah membelah Laut Merah lalu bangsa Israel bisa menyeberang? Apakah Allah itu luar biasa ketika kita bisa melakukan perkara-perkara besar? Apakah Allah itu luar biasa ketika mungkin hal-hal yang tinggi sekali yang kita dapatkan? Apakah Allah luar biasa sebatas itu yang kita pahami? Kita akan belajar hari ini tentang Allahku luar biasa bahkan di perkara-perkara kecil di hidup kita. Mari kita baca firman Tuhan di 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai yang ke-12. Firman Tuhan, lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Papa Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau Papa Mama setia baca firman Tuhan dari yang dianjurkan oleh gembala, Papa Mama pasti akan temukan juga ini. Tapi kalau Papa Mama runut membaca firman ini keluar setelah Daud melewati banyak sekali ujian dan penderitaan. Daud berani berkata, punyamulah kemasyhuran, kejayaan dan keagungan. Dan dia tidak dapatkan itu dengan instan Bapak Mama. Dia dapatkan itu lewat penderitaan demi penderitaan, dihina dan seterusnya. Mari kita paham yang pertama bahwa kata-kata ini keluar sebagai doa yang luar biasa setelah dia merayap. Setelah dia mengalami luka, setelah banyak air mata yang dialami. Mari kita sama-sama masuk dalam perjalanan Daud supaya kita juga bisa mengucapkan kata seperti ini. Yang pertama, kemarin ketika saya siapkan firman Tuhan, judulnya saya taruh bilang begini, menyimpan. Tapi lalu saya pikir kan kita biasa tempat tidur kita bukan kata merapikan tapi menyimpan tempat tidur, menyimpan rumah. Tapi saya tahu Ibu Dewi tidak akan paham nanti. Buana, apa itu menyimpan? Karena dia susah untuk paham bahasa sini. Oh, kira-kira menyimpan tuh bahasa Indonesianya apa Kak Dina? Lalu Kak Dina dan Maemi bilang merapikan tomato. Itu saja. Saya tahu juga. Oh ya, merapikan. Baik Bapak Mama, rumah yang baru, beberapa waktu lalu kami ibadah di salah satu anggota RNA dan ketika saya lihat rumah rapi bagus karena baru. Keramiknya, nat-natnya masih putih. Kalau rumah sulama kan dia nat mulai kotor toh, mulai merah kan pel. Pasti sudah tanah merah segala macam mulai kotor. Atau kalau di rumah itu mulai 2-3 tahun lah harus menyimpan sudah baik-baik. Mesti cuci, sikat dia penat atau tembok mulai oker ulang. Atau kalau kita bangun tidur kan kita harus rapikan tempat tidur. Minimal sapu tarik spray. Kan tidak bisa bilang begini, kok nanti kita tidur juta Mama toh. Kasih rapi bikin apa? Mau kasih rapi atau tidak di sekolah? Habis. Atau malam tidur di lantai, titik.
Kan mesti kasih rapi. Segala sesuatu harus kasih rapi. Rumah juga pasti setiap hari kita sapu. Kan perbedaan laki-laki dan perempuan ada. Atau anak-anak PP ada banyak. Kalau anak perempuan sapu rumah, pasti belakang pintu dia sapu. Kalau anak laki-laki ke mana? Sapu rumah sepanjang jalan kenangan. Dia sapu. Pel rumah juga gitu toh. Kan anak laki-laki. Toh ini ahlinya nih. Akan anak laki-laki 2. 3 orang anak laki-laki di rumah. Misalnya begitu. 2. Nah Bapak Mama tentang menyimpan, merapikan. Kita baca Yohanes 15 ayat 3 bilang begini. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ini tentang terjemahan baru. Tetapi ada yang terjemahan firman Allah yang hidup bilang begini. Ia telah memelihara kalian serta membersihkan kalian dengan perintah. Perintah yang telah kuberikan kepada kalian agar kalian lebih kuat dan lebih berguna. Berusahalah untuk hidup di dalam aku dan biarlah aku hidup di dalam kalian. Karena carang tidak dapat berbuah apabila dipisahkan dari pohonnya. Begitu pula kalian tidak dapat berbuah lebat apabila terpisah dari aku. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika rumah fisik kita perlu dirapikan setiap hari, rumah rohani kita perlu dirapikan setiap waktu. Kita sudah bersih dari firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Tetapi sama seperti rumah, ketika baru dibangun, dibersihkan, labur dan sangat bagus, setiap saat harus dibersihkan. Firman Tuhan bilang, Tuhan akan memelihara kita dan membersihkan kita dari waktu ke waktu dengan firman Tuhan. Artinya hidup kita, ketika kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan selesai sampai di situ. Setiap hari harus dibersihkan. Kenapa? Karena kita menggunakan rumah rohani kita untuk kehidupan kita. Sama seperti rumah kita, setiap hari kita lewat, mondar-mandir, apalagi sekarang musim hujan, habis pel. Kalau masuk dan sepatu, itu rasanya orang yang pel rumah sampai sini. Kalau dia sudah pegang kayu dan sapu, dia makan gigi begini. Itu dia makan gigi, karena baru pelna bersih. Rumah rohani itu kita seperti itu. Ketika ada yang kotor, maka firman Tuhan harus membersihkan hidup kita. Supaya apa Bapak Mama? Supaya kita lebih kuat, lebih indah dilihat, dan lebih berguna. Kalau Saudara percaya, pulanglah pi rumah musim sekarang, pi injaklah tanah di kebun, lalu masuk dalam rumah dan sepatu mondar-mandir. Apakah kalian mama-mama akan tenang? Saya jamin tidak. Saya jamin tidak akan tenang. Kemarin kami di WBI pertemuan ketua Korwil kah? Ketua Korwil bilang begini, mama-mama terus sebagai mama gembala, jangan suka comel itu mulut. Wah dalam hati, wah ini kalau habis pel, kalau masuk dan sepatu juga, maaf. Besok bisa mengomel nah, pasti dia mengomel. Keluar. Efron kalau mau pel rumah, Efron akan kunci semua pintu. Karena banyak pengganggu. Efron kunci dari situ, siapapun masuk. Dan Bapak masuk dan sepatu laju dari kantor, dia ikut dan sapu, Bapak keluar. Orang ada pel mah. Efron kalau marah habis pel itu mengerikan. Baju takut nah. Bapak Mama, ada banyak hal yang terjadi supaya kita berguna, kita kuat, kita luar biasa. Apa yang perlu kita rapikan? Dari rumah rohani kita masih jadi manusia. Kita punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Saya senang 2021 kami belajar banyak tentang kejiwaan. Ketika COVID mulai 2020-2021 dan hari ini kalau saya dengar Zoom banyak para pendeta. Ibu Indri Gunawan dia bilang saya belajar selama ini tentang kerohanian tapi saya tahu bahwa jiwa saja saya sedang bermasalah. Ketika saya ikut itu hamba Tuhan luar biasa. Tapi ketika dia mengaku bahwa dia jiwanya bermasalah karena dia tidak tahan kalau lihat segala sesuatu yang tidak beres. Dia bisa marah. Artinya ada sesuatu. Julius Simanjuntak salah seorang konselor ahli jiwa yang luar biasa. Dia juga berkata, sekarang dia mahal sekali kalau untuk masuk dengan dia. Saya kepingin kuliah dengan dia tapi bayarnya terlalu mahal jadi saya tahan diri. Papa mama dia juga ternyata punya masa yang lalu yang membuat dia secara rohani dia sangat luar biasa. Tetapi ada sesuatu yang mencengkeram jiwanya yang harus dilepaskan. Pak Samiton Pangela saya ikut kelas dan dia di coach oleh beliau. Ternyata ada juga masalah dengan jiwa beliau.
dan perlu dilepaskan. Papa mama, ada yang perlu dirapikan dari rumah rohani kita, dari jiwa kita. Rapikan yang pertama, judulnya saya bikin masih ada orang yang peduli. 1 Samuel 22 ayat 1-2 bilang begini. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke Gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Papa mama, saya belajar tentang Daud. Daud dia sudah diurapi jadi raja, tetapi dia dikejar-kejar oleh Saul. Dan dia saking sakitnya, saking luar biasa, dia juga mengalami goncangan dalam jiwanya. Dan dia melarikan diri. Papa mama, berapa banyak dari kita ketika kita mengalami suatu persoalan, lalu kita baper dan kita merasa sendiri dalam dunia ini. Kita merasa kenapa Donson suka sama beta? Kenapa kowe begini? Kenapa beta begitu? Dan sebagainya. Kalaupun tidak ada orang yang peduli dengan engkau, orang yang baik-baik, mungkin yang luar biasa, masih ada tukang piutang, masih ada orang sakit hati, masih ada orang yang rusak lakunya, yang bisa masih menghargai engkau. Masih ada orang di sekelilingmu. Itu perlu dirapikan Bapak Mama. Sama seperti rumah, sudah bersih, tetapi masih ada di bawah kolong tempat tidur, kertas gula-gula. Kita harus sapu, kasih keluar. Masih ada yang tersembunyi di dalam jiwa kita yang kenyataannya ketika kita keluar kita berkata, apakah engkau baik-baik? Haleluya, puji Tuhan. Tetapi yang di dalam sini kita sedang merasa sendiri. Dan mungkin juga untuk orang-orang tertentu ketika dia mengalami rasa kesendirian yang dalam, baper yang tidak pada tempatnya, dia bisa ambil keputusan untuk bunuh diri dan mengakhiri hidupnya. Papa mama, Daud merasa seorang diri. Tetapi ingat ada saudara-saudaranya. Seburuk-buruknya kita di mata orang lain, masih ada saudara kandung kita yang kenal kita dengan sangat detail. Itu saudara dulu. Apalagi Tuhan. Tuhan mengenal kita dengan sangat baik. Jadi papa mama, jangan pernah merasa sendiri di dunia ini. Masih ada saudaramu. Yang ada mama bapa, kalau sedih masih ada mama dan bapa. Kita pernah diskusi di rumah. Lalu kita tanya, kira-kira mama dan bapa kelebihannya apa? Ya pasti Bapak Evers paling baik dari semua sudah. Yasser bilang Bapak tuh paling baik, bawa dia jalan-jalan, baca cerita. Efran juga hidup, pokoknya Bapak paling baik dan luar biasa. Walaupun di Yasser ada catatan kaki untuk Bapak. Beta seomong dia catatan kaki. Dia bilang bagus-bagus mah ada catatan. Tapi Bapak tuh ada catatan kaki. Lalu sampai di mama, wah ini pikiran di dalam nama Yesus. Dia mau ngomong apa deh mama, ini evaluasi nih. Panjang kali lebar. Mama tuh kalau marah tuh mengerikan. Seperti singa yang mengaum-ngaum. Wah ini singa dari Yehuda. Lalu panjang-panjang lalu nangis. Mama tuh satu person suka sama mama tuh. Mama terlalu banyak nasihat Nasihat dari nasihat ini, nasihat itu, nasihat. Terlalu banyak nasihat. Lalu ada catatan kaki juga. Hanya Yasser yang bisa bikin catatan kaki. Lalu Yasser bilang gini, tapi beta senang kalau deh mama tuh. Kalau beta sakit tuh mama ada. Mama gosok-gosok deh badan, mama peluk dan beta, mama selalu ada. Kalau beta sedih, beta bingung, nana sedih kenapa nih? Kalau beta ada sedih, mama selalu ada untuk beta. Wih, dia sedih. Sama kayak anak-anak 17 tahun yang jatuh cinta. Kalau beta sedih, mama ada dan beta. Beta tahu dia sedih karena apa. Papa mama yang dikasihi Tuhan, masih ada orang-orang dekat kita yang peduli dengan kita. Orang-orang yang kenal kita tahu seperti apa kita. Tapi orang-orang di luar sana tidak mengenal kita. Mereka hanya mendengar apa kata orang. Apakah kita mau peduli dengan apa kata orang? Tidak usah dipedulikan. Asalkan anak kita, orang-orang di sekeliling kita, Tuhan kita tahu tentang kita, yang lain kita geser. Itu yang pertama yang perlu dirapikan. Jadi jangan baper berlebihan, jangan merasa sendiri berlebihan. Itu akan menyusahkan engkau Papa Mama. Apalagi sampai simpan hati, kepahitan yang luar biasa,
Percayalah kalau kita kepahitan, simpan hati luar biasa, 4 tahun ke depan engkau akan menderita kanker. Percayalah. Karena ini terbukti, ini medis dan ini banyak yang mengalami itu. Menyimpan hati, terlalu banyak sesak di jiwa, son bisa-bisa dikirim di tubuh toh. Kepala sakit, lalu segala macam dan banyak macam penyakit. Kalau orang yang tukang marah keras ke kita nih, bertobat sudah Mariana Leba. Atau yang lain yang keras dong. Kalau sonde ketika engkau sangat marah, pembuluh darah mengembang dan pecah, stroke lalu mati. Papa mama kira saya justru takut nih, 40 lebih ini. Mulai sopan sedikit, sopan-sopan. Belajar untuk kawan-kawan koreksi. Tidak mudah lagi, kita umur tidak muda lagi. Jaga diri sudah. Yang kedua, merapikan yang kedua, waspada. Waspada. Sekalipun engkau sudah jadi pahlawan untuk seseorang, tetapi waspadalah. Kakak Efran, please konsen mama Kakak Efran. Waspada. 1 Samuel 23 ayat 12 berkata, Daud bertanya lagi, apakah penduduk Kehila ini akan menyerahkan hamba serta para pengikut hamba kepada Saul? Tuhan menjawab lagi, ya, mereka akan menyerahkan engkau. Ya, mereka akan menyerahkan engkau. Siapakah penduduk Kehila? Penduduk Kehila yang diselamatkan oleh Daud dari orang-orang Filistin. Ketika mereka Kehila ini adalah satu daerah yang dekat dengan Yehuda. Lalu ketika Daud melihat mereka, Daud mengerahkan pasukannya berperang melawan musuh mereka dan Daud mengalahkan. Artinya kalau Daud sudah berperang, Daud sudah mengalahkan, dia pahlawan atau tidak? Pahlawan Bapak Mama. Berapa banyak kita menjadi pahlawan di orang-orang sekitar kita. Menolong mereka, memberikan sesuatu kepada mereka. Hari ini sudah mau pemilu Bapak Mama. Saya banyak mendengar keluhan. Dulu-dulu bilang gitu, woi maana. Saya pernah kerja jadi ketua panwas, saya tahu apa yang beta son kasih. Beras kok, apa kok semua beta kasih. Tapi apakah mereka menjadi orang yang memilih kita? Waspada Bapak Mama. Sama seperti Daud, sudah berbuat baik, serahkan nyawa. Kalau dia tidak hati-hati maka dia akan mati, bahkan pasukannya mati. Karena dia berperang melawan musuh dari Kehila ini. Papa Mama, tetapi apa yang terjadi? Daud bertanya kepada Tuhan. Tuhan, sekarang bestu terhimpit. Saul ketika dia mendengar Daud ada di Kehila, dia bilang, puji Tuhan. Dia terkurung, dia mau lari di mana? Beta akan dapat dia. Tetapi satu hal yang luar biasa, Daud rajin bertanya kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kira-kira dong serahkan beta kau sonde. Lalu Tuhan bilang, dong akan serahkan. Jadi lebih lu keluar. Papa Mama, mari kita rajin-rajin bertanya kepada Tuhan. Orang yang pernah kita berjasa dalam hidup mereka, belum tentu dia tidak menyerahkan kita. Belum tentu dia tidak berlaku jahat kepada kita. Karena ini tentang kepentingan, tentang keamanan. Karena itu waspadalah ini. Ini perlu dirapikan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami sesuatu. Tuhan, kenapa beta sudah berbuat baik dan dia jahat? Lalu bilang, Tuhan sudah lihat pengorbananku. Tuhan sudah lihat apa yang beta lakukan Tuhan. Apa yang beta kurang kasih dia. Apa yang tidak Tuhan. Sakit hati lah itu. Kecewa lagi, terluka lagi. Tetapi kita belajar dari Daud. Apakah kita bertanya kepada Tuhan atau tidak? Silakan berteman dengan siapapun, saya tidak melarang. Firman Tuhan bertemanlah, tetapi waspadalah. Minta Tuhan, Tuhan saya sudah berkorban untuk orang ini, apakah dia akan menyerahkan saya? Atau kalau sonde ada saudara seiman sini, salah satu mama di jemaat ini dia bilang, kalau orang datang pinjam uang di beta mana? Daripada beta sakit hati, dia pinjam berdasar kembali, apa yang beta sanggup beta kasih dia sah. Supaya beta jangan ingat-ingat yang dia pinjam. Papa Mama, kehidupan kekristenan bukan hanya tentang tadi Tuhan kita besar, Tuhan kita luar biasa, itu pasti dan tak akan berubah. Tetapi kegiatan, kejadian sehari-hari ini itu perlu kita waspadai. Jadi jangan terlalu setelah engkau memberikan sesuatu kepada orang, lalu engkau berharap bahwa engkau sudah menjadi pahlawan luar biasa. Berikanlah kepada dia, lalu lupakanlah.
Biarkan Tuhan yang membalas itu kepada engkau, supaya engkau tidak menjadi kecewa. Sama seperti Daud, Tuhan apakah Kehila akan menyerahkan aku? Ya, mereka akan menyerahkan engkau, pergi. Maka Daud keluar, amanlah dia. Dia tidak perlu kecewa dengan orang Kehila dan dia tidak menjadi sasaran empuk dari Saul. Papa mama waspada, ada banyak hal bisa terjadi di kehidupan kita. Tapi kalau kita rajin bertanya, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan akan bicara. Mungkin tidak seperti Daud yang bilang, ya anakku keluarlah. Itu pasti kawan-kawan akan ini siapa suara nih. Ini Tuhan, kau setan, kau hantu nih. Misalnya begitu. Tetapi Tuhan akan memberikan peneguhan di dalam rohmu. Lewat pemimpin rohanimu, lewat firman Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada orang yang tidak kita sangka-sangka, dia datang dan bicara kepada engkau. Yang paling utama adalah memiliki kepekaan di dalam Tuhan. Yang ketiga, Daud. Yang ketiga, Kak Efran, terhimpit namun tidak hilang harapan. 1 Samuel 30 ayat 6 bilang begini, keadaan Daud sangat terjepit karena di dalam kesedihan itu para pengikutnya bersepakat untuk melempari dia dengan batu sampai mati. Mereka sangat sedih dan karena kehilangan anak-anak mereka, namun Daud memohon kekuatan dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada, ini satu cerita tentang Siklak kalau tidak salah. Ketika Daud pergi berperang, lalu perempuan dan anak ditinggalkan. Kemudian setelah itu perampok datang untuk merampok dan mulai menjara segala sesuatu dan menawan perempuan dan anak. Ketika mereka pulang dari perperang, kelihatanlah kota itu sudah terbakar dengan luar biasa. Lalu para pengikutnya orang-orang ini dia merasa sangat sedih, terluka. Siapa yang tidak terluka? Misalnya di sini, Bapak Ever bawa para pemimpin laki-laki pergi berperang. Lalu ketika datang, rumah, anak-anak, istri, segala harta benda sudah hangus terbakar. Mungkin kita tidak lempar di Bapak Ever yang batu karena di sini paham. Tidak boleh begitu dong. Tapi dalam hati ini kita melontarkan batu-batu kutukan, batu-batu kemarahan kepada pemimpin kita. Ini yang dialami oleh Daud. Dan Daud merasa rasanya mau mati karena dia terjepit luar biasa. Dia terjepit luar biasa. Dia terjepit luar biasa. Dia juga, dia punya istri dan anak juga kan dibawa. Segala sesuatu dibawa dan dia merasa sudah pulang perang. Papa mama siapa yang pulang kerja atau pulang perang, pulang melakukan sesuatu sampai di rumah, lalu dia akan tenang-tenang saja dan tidak merasa kelelahan. Pasti kelelahan. Sampai di rumah terbakar semua, istri dan anak semua tidak ada. Diculik oleh orang. Rasanya mau mati sah. Sebegitulah ada banyak orang yang dia mulai, oh maaf, ini semua pegang batu, ini rasa melempar sah. Nah kalau su lempar dengan batu, pada zaman dulu ketika lu berdiri dan dilempari batu, itu akan jadi sama seperti kuburan orang Korea itu. Penuh dengan tumpukan batu dan engkau mati di situ. Batu, engkau dibawa lempar. Tumpuk batu dan engkau akan mati karena batu. Papa mama itu yang dialami oleh Daud. Dia sangat terhimpit. Tetapi satu hal lagi kita belajar. Mari kita benahi lagi rumah rohani kita. Kalau kita terhimpit, jangan kehilangan harapan. Masih ada Tuhan yang peduli dengan kita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan lalu berkatalah ia kepada Imam Abiatar putra Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Imam Abiatar membawa efod itu kepadanya. Efod bicara tentang jubah yang kudus. Ketika orang mau menghadap Tuhan, dia harus memakai efod supaya kudus di hadapan Tuhan. Dan Daud sebagai seorang pemimpin yang luar biasa, dia bilang, bawalah efod itu kepadaku supaya aku datang kepada Tuhan. Papa mama di dalam Tuhan Yesus. Ketika kita sangat terhimpit dalam hidup kita, ada banyak hal yang bisa membuat kita terhimpit. Ada banyak kejadian yang bisa membuat kita terhimpit. Ada banyak keadaan, ada banyak. Papa mama paham diri kita masing-masing. Saya juga paham apa yang membuat saya terhimpit. Tetapi Tuhan, kita belajar dari Daud, bawalah efod itu, datanglah ke hadapan Tuhan, bawalah efod itu, bawalah firman Tuhan, bawalah hidupmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan menguduskan kita dan datanglah berlutut di hadapan Tuhan.
Ketika kita kehimpit betul-betul, yang bisa kita lakukan hanya berlutut dengan lutut kita. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, Tuhan mengenal kita. Mazmur 139 berkata bahwa Tuhan melihat ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, ketika kita dalam keadaan apapun. Tuhan mengingat kita. Tuhan mengenal kita. Datang di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan menyerah Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan. Ini terlalu sakit Tuhan. Ini tidak ada jalan lagi Tuhan. Saya menyerah Tuhan. Saya menyerah di hadapan-Mu Tuhan. Saya menyerah di hadapan-Mu. Mari menolong saya Tuhan. Saya tidak bisa lagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar engkau? Pasanganmu bisa tidak mendengarkan engkau. Suamimu bisa tidak mendengarkan engkau. Istrimu bisa tidak mendengarkan engkau. Tidak memiliki kepekaan akan engkau. Tetapi Bapamu yang di surga, Tuhanmu yang di surga melihat engkau dan memahami engkau. Dan apakah ketika dia melihat engkau dan memahami engkau, lalu dia akan berpangku tangan seperti ini? Tidak Papa Mama, dia akan bergerak dan dia akan bertindak di dalam hidupmu. Sama seperti pujian tadi, bahwa dia akan menjawab engkau lebih dari yang engkau doakan. Dia akan menjawab engkau dengan cara yang unik, yang tidak pernah engkau pikirkan. Dia akan menjawab itu dalam hidupmu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Akuilah dia dalam segala lakumu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Papa Mama, jangan hilang harapan di dalam Tuhan. Lalu bertanyalah kepada Tuhan. Daud bertanya kepada Tuhan. Haruskah hambamu mengejar para perampok itu? Sanggupkah hamba menyusul mereka? Sanggupkah saya keluar dari masalah ini? Sanggupkah saya membayar uang kuliah anak saya? Sanggupkah saya membawa suami saya yang sudah menyimpang? Sanggupkah saya membawa istri saya yang sudah menyimpang? Sanggupkah saya menolong orang-orang yang bekerja dengan saya? Lalu Tuhan menjawab, ya. Kejarlah mereka, sebab engkau dapat menyusul mereka dan merebut kembali segala sesuatu yang telah mereka rampas daripada engkau. Mungkin hari ini engkau dijara, mungkin hari ini engkau luka, mungkin hari ini engkau menderita. Tetapi Tuhan berkata bahwa kejarlah itu, engkau akan mengambil kembali apa yang sudah dirampas oleh engkau. Ketika beberapa waktu lalu, saya lupa, kalau ada yang ingat-ingatkan di Hagai kalau tidak salah. Ketika kami refreshing tentang PPA. Ketika saat teduh pagi. Kami mau pergi piknik, refreshing. Dan hujan di sore lagi mendidih dengan hujan. Lalu semua langsung datang bilang gini. Ma, hujan nih. Lalu saya ingat Bapak Ever perkataan. Tahun lalu kami pivot ulang. Dengan angin kencang yang luar biasa. Bahkan ketika tidur di tenda sepanjang malam. Kak Omis. Dia kan penakut tuh. Angin ini rasanya mau angkat ini tenda. Dia bilang dalam hati ini suatu terus dia pikir ini takut. Ini takut. Kalau tenda tak angkat ke mana. Angin yang mati pun. Woi angin. Lalu pulang Bapak Ever begini. Hanya orang gila saya teknik di angin kencang begitu. Kita mau cari negeri di atas awan-awan, kita ketemu angin. Angin badai, kita menyanyi. Pokoknya Ibu Emi menyanyi semua lagu. Dari lagu rohani, lagu pop. Lalu karena angin terlalu kencang, kita rubah. Dari lagu zaman dulu, angin semakin kencang. Lalu mulai jalan serta Yesus. Mulai lagu rohani keluar semua. Hanya orang gila. Tapi orang gila itu ada hari ini di sini. Semua ada nih. Orang-orang gila itu ada di sini. Lalu ketika kami ke Kolbano juga itu kata keluar. Hanya orang gila yang piknik di musim hujan. So mendidih dengan hujan. Sampai di sana tidak ada hujan. Memang ada hujan. Tapi kami menikmati foto setelah ibadah. Tidak ada urusan. Kalau jalan-jalan. Ini koordinator PPA. Kalau sebulan jalan kita jalan. Kita menikmati waktu. Kita berdoa. Lalu ada firman Tuhan malam gini. Ketika saat teduh pagi malam gini. Aku akan memberkati engkau, kemuliaan yang hari ini engkau alami, kemuliaan yang akan datang lebih dari kemuliaan hari ini. Itu janji Tuhan untuk pelayanan kita. Bahwa Tuhan yang akan datang, Tuhan akan memberkati kita, melakukan hal-hal besar lebih dari yang kita lakukan hari ini.
Dan saya mengucap syukur untuk janji firman Tuhan itu. Papa mama mungkin dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita lakukan hari ini, Tuhan janjikan yang akan datang lebih besar lagi jika engkau setia kepada Tuhan. Jika engkau bertanya kepada Tuhan, jika engkau bertanya apakah saya mengejar ini. Jika Tuhan bilang ya, maka lihatlah kemuliaan yang akan datang, hal luar biasa yang akan datang lebih besar dari yang engkau hari ini lakukan. Yang penting taat dan rapikan. Kalau terhimpit, jangan putus asa, jangan hilang harapan. Datanglah kepada Tuhan. Hal yang berikut yang perlu kita rapikan. Hal yang berikut Kakak Efran. Sana bisa kok? Ya. Ya, ini tentang judulnya luar biasa Bapak Mama. Mengantar nyawa dengan kebohongan. Terlalu panjang tapi kisahnya begini. Ketika Saul berperang melawan orang Filistin, lalu dia terluka karena ada pemanah-pemanah yang memanah dia. Ketika dia terluka luar biasa dan dia rasa bahwa dia tidak bisa apa-apa lagi, dia minta kepada bujangnya atau pengawal atau Sipri, sekretaris atau Aspri, asisten pribadi. Dia bilang, tombaklah saya. Supaya jangan orang-orang tidak bersunat itu yang membunuh saya. Tapi kesetiaan dari bujang ini, dia tidak ambil tombak. Dia bilang tidak. Tidak bisa. Dia tidak setia kepada Saul. Dia tidak mau melukai Saul sepotong pun juga. Kita lihat kalau kita punya anjing di rumah, yang kita kasih makan dengan luar biasa, dia sangat setia dengan kita. Saya tidak mengumpamakan itu, tetapi orang ini setia dengan Saul. Dan singkat cerita, suatu kali setelah Saul mati, maka ada satu orang Amalek, satu orang pemuda yang datang berlari kepada Daud dalam pengasingan, dalam pelarian dalam gini. Tuanku, saya sudah melihat Saul di sana. Dia bilang, ini ada dia pun mahkota, dia pun jejamang dan segala macam. Di manakah engkau melihat dia anak muda? Saya melihat dia di sana, lalu saya membunuh dia. Saya tombak dia mati, lalu ini ya buktinya bahwa saya sudah bunuh dia. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin orang Amalek ini, orang yang tidak kenal Tuhan ini. Dia datang, dia berpikir karena Saul dan Daud bermusuhan, maka dia datang untuk menjadi pahlawan dan berkata kepada Daud bahwa dia sudah membunuh orang ini. Dia sudah membunuh Saul. Saya coba baca di Alkitab study itu, Alkitab itu, saya lihat Alkitab itu ketika saya lihat Acitalo punya Alkitab itu, wah ini Alkitab bagus sekali. Akhirnya PPA membeli itu dari Lai. Harganya 750.000. Bapak Ever bilang ya ada itu Alkitab hanya Bapak Minggus dulu. Jadi hamba-hamba Tuhan beli itu Alkitab bagus. Lalu di Alkitab itu saya baca dari penjelasan karena dia Alkitab study. Dia penjelasan begini. Saul dalam pemikiran Saul mungkin di analisa di situ, dia tidak mau kalau ada orang Filistin itu yang membunuh dia. Sama seperti Simpson yang Bapak Ever khotbah beberapa waktu lalu. Daripada orang-orang Filistin mengambil dia, menyiksa dia dan seterusnya. Lebih baik orang lain bunuh dia supaya dia tidak mengalami penderitaan. Dan dia minta kepada bujangnya tapi bujangnya tidak. Lalu singkat cerita Saul lah yang menjatuhkan diri di ujung tombaknya. Setelah dia mati lalu bujangnya juga mati bersama dia. Karena dalam sejarah kalau kita nonton juga begitu. Asisten pribadi atau ajudan, raja-raja dulu kalau rajanya mati maka dia akan bunuh diri. Itu bukti kesetiaannya. Nah Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus mengantar nyawa dengan kebohongan. Orang Amalek ini, orang yang tidak kenal Tuhan ini, musuh dari bangsa Israel ini, orang yang tidak bersunat ini, maka puji datang kepada Saul. Satu, sudah tidak tahu aturan. Yang kedua, datang dengan kebohongan. Apa yang terjadi Bapak Mama? Apakah ketika Daud dalam pelariannya, ketika beberapa kali dia ketemu dengan Saul, beranikah dia menjamah Saul? Ketika dia sedang buang hajat di Gua Adulam, beranikah dia menjamah Saul? Tidak berani Bapak Mama. Kenapa? Karena Daud sangat paham tentang otoritas, tentang orang yang diurapi Tuhan. Lanjut Kakak Efran. Ya, kenyataannya dalam gini. Nah, itu yang kenyataan tadi bahwa Saul terluka dengan
dengan panah yang luar biasa. Lalu orang Amalek ini berkata, itu dikatakan lalu menjatuhkan diri di atas ujung pedang itu. Tetapi pemuda yang tidak tahu diri ini berkata bahwa saya sudah membunuh dia. Dan ini buktinya. Mari kita belajar. Yang pertama, jangan berbohong untuk sesuatu hal yang engkau pikirkan, engkau dapat keuntungan dari kebohongan itu. Karena engkau sedang mengantar nyawa. Caption PPA Joshua Kids bilang begini, lebih baik jujur di awal daripada berbohong sepanjang jalan. Kejujuran itu menyakitkan, tetapi lebih baik jujur. Saya salah satu orang yang paling tidak suka ditipu. Saya paling semendidih. Saya tidak suka orang suka menipu. Lebih baik orang mas parak saya daripada menipu. Urusan apapun saya paling tidak suka ditipu. Itu rasanya kayak marah terus. Baru mulai pulih tipu lagi tipu. Saya terlalu marah kalau menipu itu. Saya tidak tahu kenapa, saya jengkel sekali. Papa mama, mari kita belajar, jangan bodoh seperti pemuda Amalek ini. Dia datang makan puji dengan harapan mungkin dia akan dapat mahkota, dapat pujian dari Daud, dapat penghargaan dan sebagainya. Itu yang pertama, jangan pernah menipu. Kalau engkau melakukan kesalahan, lebih baik jujur. Mungkin pemimpinmu akan marah, mungkin suamimu akan marah, mungkin istrimu akan marah, tapi itu lebih baik. Setelah dia marah, dia akan adaptasi dengan itu. Daripada engkau menipu, simpan kebohongan bertahun-tahun, lalu suatu hari tahu lukanya sangat dalam. Jangan menipu untuk kepentingan kita. Itu yang pertama, jangan pernah menipu. Apalagi menipu pakai air mata, sama kayak Bapak Evan bilang apa? Playing victim. Playing victim. Menangis, beta terlalu sakit hati, beta diperlakukan buruk, beta ditolak, beta sebagai ini, beta sebagai ini. Lalu sakit hati untuk menarik simpati orang lain. Papa mama yang dikasihi Tuhan, benar-benarnya kita, sebaik-baiknya engkau pasti ada kesalahan. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Sadar, koreksi diri kita duluan, supaya apa? Supaya kita tidak baper, merasa diri benar, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita salah. Kita juga ada kesalahan. Beranikah kita koreksi diri kita sebelum kita membawa racun kepada orang lain bahwa saya dilukai? Kalau di PPA, saya selalu bilang nih kawan-kawan, saya pemimpin di sini. Kalau kamu mau misalnya mau pi Kupang, izinlah dari 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Jangan kau sudah di tengah jalan, sampai Kupang berlama, Saloma, beta izin ada begini. Saya suruh Alpa, taruh Alpa. Itu tidak sopan itu kurang ajar. Saya pemimpin, saya didik serius kalau di PPA. Itu belajar tentang aturan. Mari kita belajar tentang aturan. Jangan, saya tidak kompromi kalau yang seperti itu. Kalau 1 hari sebelumnya, kalau engkau izin, saya paham. Tapi kalau semua datang atau sudah jalan, mak saya izin, itu bukan izin. Itu pemberitahuan. Dan itu tidak sopan kepada orang tuamu atau pemimpinmu. Saya jujur, waktu masih muda, saya dan Bapak itu tidak pernah bercocok dengan saya dan Bapak. Walaupun hari ini saya bangga dengan dia. Setelah sekian lama saya tahu dia orang yang luar biasa. Kita dua pernah berkelahi. Batangkar rame, gara-gara beliau anak kesayangan, dia anak perempuan sulung, Mbak Ambel rame. Lalu saya di kampus, saya lewat dia pun sebelah, saya tidak togor. Bapak berjalan, biasanya togor tuh. Ini kali lewat saya. Lewat son togor, karena jengkel nah. Lalu Bapak pakai bahasa Sabu bilang gini, hela unga pada he. Mau tahu hela unga pada tuh? Itu artinya sama kayak binatang. Dan itu saya terluka, saya terganggu. Tuhan ini sudah sadar kalau dia salah kok. Tapi setelah itu saya tobat. Daripada bilang saya kayak binatang, tidak togor orang tua. Sebenar-benarnya kita, sesalah-salahnya orang tua, pemimpin kita tidak bisa. Itu prinsip. Setelah itu saya belajar. Mau mana pun juga saya kasih tahu. Apalagi zaman canggih sekarang nih. Kalau dulu kan tidak canggih. Kalau sekarang harus kasih tahu. Pamit, izin. Nah Bapak Mama, mari kita belajar tentang aturan. Daud ini, Daud yang luar biasa. Ketika orang Amalek itu, tidak apa-apa Bapak Mama, jangan terganggu dari anak beribut. Saya sudah biasa dengan PPA anak-anak beribut. Jadi jangan terganggu. Ini suara Mike lebih besar dari suara dia. Nah Bapak Mama, kita belajar tentang Daud. Daud adalah pemimpin. Seandainya
Kalau Daud juga baingau sama seperti dia, bodok seperti dia istilahnya, seperti orang Amalek ini, maka dia akan memberi penghargaan yang luar biasa. Mungkin bagus sekali perbuatanmu. Itu musuh saya. Lu sebunuh, minimal terima kasih Tuhan. Akhirnya pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak saya. Berapa banyak kita menyelewengkan firman Tuhan. Oh, akhirnya pembalasan itu hak Tuhan, bukan hak saya. Orang Amalek, dia orang yang tidak bertobat, dipakai Tuhan untuk membunuh Saul. Mari kita peka hal-hal yang sepele. Daud bisa berkata, pembalasan itu bukan hak Tuhan. Berapa banyak kita yang seperti itu? Atau mengaminkan orang-orang yang berkata seperti itu. Apakah Tuhan menghendaki kita melakukan pembalasan? Tidak, Bapak Mama. Itu bukan hak kita. Mari kita belajar ini. Tetapi Daud yang luar biasa ini, dia berkata seperti ini. Siapakah engkau? Siapakah engkau orang yang tidak bersunat? Siapakah engkau yang berani untuk mengganggu, membunuh orang yang diurapi Tuhan? Siapakah engkau? Daud orang yang sangat paham aturan. Daud sangat paham tentang otoritas daripada Tuhan. Daud sangat paham tentang menghormati orang yang diurapi Tuhan. Berapa banyak Daud bisa membunuh Saul? Berapa banyak kali? Tetapi Daud tidak berani. Bahkan dia hanya potong sepotong punca jubah Saul. Dan dia berkata, Bapakku, aku bisa membunuh engkau Bapa, tapi aku tidak melakukan itu. Kenapa engkau merancangkan yang jahat terhadap aku? Itu yang Daud katakan. Itu yang Daud lakukan kepada Saul. Lalu Saul berkata, anakku, benar. Dalam hal ini engkau benar anakku. Dalam hal ini engkau benar anakku. Dalam hal ini engkau benar dan saya yang salah. Papa Mama, lalu ada orang yang tidak bersunat, berani berkata, saya sudah membunuh Saul. Saya sudah membunuh Saul. Daud bilang, ambillah parang dan paranglah orang ini. Mati Bapak Mama. Parang mati di tempat. Awalnya dia berpikir mau dapat hadiah, ternyata nyawa. Kebohongannya mengantar nyawanya. Jangan pernah berbohong untuk apapun juga. Jangan pernah berbohong. Apalagi kepada seorang pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Jangan berbohong untuk menyelamatkan dirimu. Jangan berbohong seolah-olah engkau benar. Jangan pernah lakukan itu. Engkau akan mati. Ada banyak cara untuk engkau mati. Daud, belajar dari Daud yang luar biasa. Daud berani melakukan itu. Ketika orang lihat, mungkin mereka lihat tentang nyawa orang Amalek ini yang mati. Lalu Daud, dia raja, dia orang dirapi Tuhan. Tapi dia berani sekali untuk membunuh. Papa Mama, kita tidak pernah paham jalan seorang pemimpin. Kita tidak pernah paham. Saya pemimpin 13 tahun dan saya tahu. Saya pernah alami itu. Dimaki luar biasa, saya pernah alami Papa Mama. Lewat media sosial saya dituduh pencuri uang PPA. Semua orang lihat saya dan sebelah mata, saya ingat itu. Bahkan teman-teman saya juga ragu dengan saya waktu itu. Tetapi saya tahu di hadapan Tuhan saya tidak mengganggu uang ini. Saya mau katakan, saya dicaci maki, dilukai. Saya masih ingat, saya pun suami dikatakan, dulu saya belum tahu screenshot. Kau pelaki itu banci dan sebagainya, kau anak-anak besar dari uang pencuri di PPA dan sebagainya. Sakit Papa Mama, itu sakit sekali. Tetapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Saya ingat sekali waktu itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Dan setelah audit terbukti tidak ada. Saya memang paling pemalas berurusan dengan uang. Kalau di PPA, Ibu Lili yang akan berurusan. Kalau saya tidak ada, maka Dina yang pegang uang. Lebih baik saya kerja laporan. Saya memang tidak suka jadi pegang-pegang uang. Yang pernah jadi pegang uang itu hanya jadi bendahara gereja. Kenapa? Karena saya ini orang culas. Saya orang judes. Aturannya terlalu saklak, tidak bisa main-main. Mau ambil uang, tanda tangan. Mau ambil uang, tanda tangan. Terbiasa seperti itu. Dan Ibu Lili masih seperti itu. Jadi kalau ada yang Ibu Lili itu, kalau ambil uang, edip mukanya asam. Memang begitu bendahara, sun bisa. Kalau bendahara murah hati, sana lama nanti dia masuk penjara. Yang seperti itu. Daud tahu aturan. Dia tahu aturan bahwa jangan pernah mengganggu orang yang diurapi Tuhan. Sehingga dia parang orang Amalek ini. Kalau orang lihat bahwa orang Amalek ini mati terbunuh, orang yang tidak mengerti akan berkata, Daud itu jahat. Tetapi mereka tidak tahu bahwa secara kepemimpinan jangan pernah main-main dengan sesuatu yang dia paham. Di dalam rumah anak-anak PPA, kebetulan anak, kenapa Bebe bilang ini? Beta mau ajar Bebe anak PPA.
Hari ini mamamu tidak menjadi idola. Papamu tidak menjadi idola. Karena terlalu banyak nasihat. Terlalu banyak aturan. Lebih-lebih itu mana tuh. Mana tuh kermana. Mama tuh kermana kok. Efran boleh lolos pegang HP. Tapi kalau terlalu berlebihan. Beli mata semula merah. Ambil HP kunci dalam lemari. Kan belum beli sendiri. Mama yang beli. Kenapa? Karena dia masih terlalu muda. Dokter David waktu sosialisasi kan 20-20-20. Istilahnya begitu istilah. Kalau bermain game nih. Mata akan bikin konsentrasi. Serius mati. Soalnya bisa bergeser. Nah kalau dalam beberapa detik mata tidak berkedip. Air mata akan kering. Dan suatu hari fokus dari lensa mata ini akan beralih. Melenceng sedikit saja. Itu sudah mulai juling sudah dan mulai tidak bagus. Dan menurut dokter, kalau bercerita, banyak anak-anak yang tes tentara, tes polisi, ketika meminta surat keterangan kesehatan mata, rata-rata buta warna. Gagal di mata. Nah sudah bisa, mau jadi tentara polisi lalu buta warna, giliran mau keker sasaran, bukan karena sasaran, kena api lain. Bagaimana mau tembak musuh? Karena kan melenceng harus tembak begini toh. Lalu itu dia pernah bunuh diri. Tidak bisa tembak musuh, kamu yang tertembak. Jadi kalau bapak dan mama marah, dengar-dengar toh, apalagi masih kecil-kecil. Yang 1 tahun, 2 tahun supaya anak diam tenang, supaya orang tua bisa kerja dengan nyaman, kasih HP. Cobalah rampas itu HP kalau dia terbiasa dengan HP. Kalau dia sudah menjerit, dia sudah menangis, itu sudah lalu. Dan menurut dokter, itu ciri-ciri mulai gangguan kejiwaan tingkat awal. Jadi kalau mau bapak mama pu anak, susah satu hari, mulai berenang sama kayak yang beliau di YouTube, berenang di kali yang datar sekali, lanjutkan saja. Artinya suatu hari dia bisa gila. Kenapa? Karena kesenangannya direnggut. Atau yang begini-begini. Mulai gila sudah. Jadi kalau orang tua seomong, nah anak-anak don't dengar sedikit. Termana anak PPA setuju kok? Dong setuju hari ini. Kalau dong sana setuju, biasanya bawa dong pirotena. Pasti dong setuju. Dong setuju saya kan, kau tahu pirotena. Mana sih bilang jangan pakai muntah, jangan pakai mabok di laut. Kalau di bis kita bisa turun, di feri tidak bisa turun. Kalau mabok di tengah laut kan son bisa, om sopir berhenti dobe memuntah, son bisa. Beta ultimatum, 2 minggu ini jangan main HP sampai tengah malam, istirahat dan seterusnya. Supaya fit. Tojoy bilang ini ya selamat datang di jalur Pukuafu. Kalau lu sana fit, mana sih bilang jangan pakai muntah. Kalau muntah ikut muntah nah. Artinya kalau kamu muntah kamu berenang di laut. Nah salah satu untuk tidak fit adalah main HP sepanjang malam. Untuk sementara ini. Papa mama, anak-anak kalau orang tua suruh omong dengar-dengar sah. Kami dirayu mana? Bapak Ever. Yang lain-lain aman. Pujian penyembahan dong di rumah bagus sekali. Masih tidak bisa togor nih mereka main HP sampai jam 4 pagi mama anak. Mereka tidur dengan kain HP menyala di dalam kain. Itu kalau orang muslim bilang dia sedang mendapat hidayah. Ada cahaya kemuliaan masuk. Itu HP. Itu pengeluhan. Tetapi hari ini mari kita belajar lagi bahwa aturan. Jangan cepat-cepat menghakimi atau memutuskan sesuatu kalau kita tidak pernah tahu jalur perjalanan atau proses cerita yang sesungguhnya. Kalau kita lihat Daud bunuh orang Amalek, mungkin kita akan bilang dia pemimpin yang jahat, pemimpin yang apalah dan sebagainya. Tetapi ketahuilah bahwa Daud dia paham aturan. Kita juga ketika kita mendengar sesuatu, berita apapun juga, atau orang-orang yang datang sok pahlawan di hidup kita, mari kita memiliki kepekaan dalam Tuhan. Supaya kita tidak salah melangkah. Supaya kita tidak salah ambil keputusan, supaya kita tidak salah membuat keputusan. Selanjutnya Kakak Efran. 3 jam tidak apa-apa. Ya, yang berikut. Jika engkau sudah tak bisa.
Jika engkau sudah tak bisa. Jika engkau sudah tak bisa. Firman Tuhan bilang, jika kita sudah tak bisa lagi. Saya pernah alami, jika saya sudah tak bisa, saya pernah alami ketika kedukaan beruntun di dalam rumah kami, jujur. Tanggal 14, kami papa 2 bersaudara, dan ketika papa dan mama dan meninggal, tinggal bapak berdua, bapak kecil, mama kecil, dan itu bapak untuk kami. Untuk orang Sabu, tidak ada bapak kecil, bapak besar, itu bapak. Dan dia yang lihat kita, itu orang Sabu bapak. Dan ketika tanggal 14 semua sakit. Kalau turun di Kupang, kadang kita di rumah sakit, lihat yang sakit di rumah sakit, pulang di rumah, bapak dan mama terlempar di tempat tidur, dan anak di Jakarta tidak ada yang rawat. Ibu Lili pernah lihat waktu itu. Dan itu tekanannya luar biasa. Langgar 1 minggu saya turun, rasa kayak, walaupun saya tidak mengurus langsung, tapi namanya kita bapak mama, saudara. Saya sampai tidak berani untuk lihat siapa adik waktu itu. Lalu itu tidak bisa betul-betul. Ketika tanggal 14 bapak meninggal, kami pulang. Tanggal 19 lagi adik pemertua meninggal, kita datang di Soe. Lalu kita pulang mau Natal, 27 mama lagi menyusul. Lalu kita sementara masih senang, masih dalam proses duka belum habis, sepupu kandung lagi, sepupu dekat lagi, Bapak Nuce meninggal lagi. Lalu setelah itu lagi pulang lagi tanggal 14 lagi Januari adik meninggal. Rasanya tidak bisa lagi. Bahkan mau menangis pun tidak bisa. Rasanya hanya mau ada orang yang peluk kita saja. Tidak usah pakai omong-omong. Cukup peluk dan gosok bahu, itu sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari cukup. Itu masa yang betul-betul sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Tidak bisa apa-apa. Jalan tidak bisa. Rasanya memang sulit waktu itu. Terlalu sulit sekali. Sekarang kalau saya lihat ada postingan, kadang-kadang kan orang posting tidak pakai foto jenazah sekarang, foto orang. Kadang-kadang ada orang foto orang, apalagi foto yang setengah badan begini, saya langsung lihat ini kenapa nih? Ini jangan sampai meninggal atau apa. Jadi kalau boleh tolong pasang foto profil yang ada senyum yang bagus. Jangan foto yang tegak begini sama ke foto sekolah ya. Itu langsung kaget. Langsung kaget. Saya mau terus terang. Saya pun mentor ada satu, Ibu Yusti tolong ganti foto profilmu. Tolong ganti foto profilmu. Ibu sudah ganti soalnya. Jujur itu langsung kaget. Kenapa? Karena trauma. Ketika orang pasang itu foto, rasanya ini foto yang taruh di dekat peti mati. Itu terganggu betul-betul. Dan itu manusiawi Bapak Mama. Itu trauma Bapak Mama. Dan jika engkau sudah tak bisa. Mazmur 118 ayat 19 gini. 19. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Jika engkau tidak bisa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, bukakan aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk dan mengucap syukur. Jika kita minta kepada Tuhan, bahkan untuk mengucap syukur pun, kadang kita tidak bisa sama sekali ketika kita sudah tidak bisa. Dan kita butuh Tuhan untuk itu. Mintalah kepada Tuhan. Di Markus 7 ayat 34-35 bilang gini. Kemudian sambil menengadah ke langit Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Papa Mama, saya temukan ayat ini ketika saya sedang membaca ayat rutin dari firman Tuhan. Ketika kita sudah tidak bisa, minta Tuhan untuk membuka pintu gerbang kebenaran supaya kita bisa mengucap syukur. Mintalah kepada Tuhan supaya kita bisa berkata, Tuhan bantu saya dan Tuhan akan menolong kita. Terbukalah, hai kedukaan, hai masa pahit, hai kelelahan, hai segala sesuatu yang mengikat kita. Kita bisa berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah, Efata. Dan seketika itu lidah kita bisa terbuka dan kita bisa berkata-kata dengan baik. Ketika kita sudah tidak bisa berkata-kata, maka katakan Efata di dalam nama Yesus. Lidah kita akan terbuka dan kita bisa mengucapkan hal-hal yang baik di dalam Tuhan kita. Ada banyak hal yang bisa terjadi di hidup kita. Tetapi kalau kita bisa berkata terbukalah, maka segala sesuatunya akan terbuka di dalam kuasa Tuhan. Hal yang berikut. Allah menerobos di depanmu. Ini tentang rajin bertanya kepada Tuhan. 2 Samuel 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu?
akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Sekali lagi saya pernah khotbahkan ini, musuh kita bukan orang-orang di sekeliling kita. Musuh kita bukan saudara kita. Musuh kita bahkan bukan orang yang melukai kita. Itu bukan musuh kita. Tapi musuh kita adalah penguasa-penguasa di udara. Roh-roh di udara yang mencengkeram kita supaya kita menjadi musuh bagi orang lain. Bapak Ever bilang, hati-hatilah karena singa berjalan mengaum-ngaum hendak menelan engkau. Kita bisa berkelahi dengan siapapun juga. Bahkan orang yang sangat memusuhi kita. Ketahuilah itu bukan musuh kita. Musuh kita sesungguhnya adalah roh yang sedang menguasai dia. Yang perlu kita bereskan. Roh kemarahan, roh sakit hati, roh curiga, roh tersinggung, roh gosip, roh yang merasa benar sendiri, roh yang bermain-main di dalam kepala kita. Sesungguhnya itulah musuh kita. Musuh kita hari ini sesungguhnya kalau kita waspada dan ketika kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang majulah aku akan menyertai engkau. Dan dalam kenyataannya ketika kita maju berperang, kita serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya mungkin bukan kita yang berperang, tetapi Tuhan yang berperang ganti kita. Firman Tuhan berkata, jika engkau melekat kepadaku, bahkan musuhmu sendiri akan diperdamaikan dengan engkau. Kalau kita dekat dengan Tuhan, musuh sekalipun akan diperdamaikan dengan engkau. Papa mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya seimbangkanlah hidup kita. Seimbangkanlah hidup kita. Pengkhotbah berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Sama kayak saya bilang, saya Pak Adik masih muda, 43 tahun. Secara kami bilang harusnya dia jangan mati dulu. Kami menyesal kenapa dia mati cepat. Kadang-kadang ini bulan memang bulan berat untuk kami, karena ini dia bulan ulang tahun. Dia suka posting kalau pas tanggal 28, pasti dia ulang tahun, kami selamat ulang tahun. Lalu kadang sampai waktunya dia naik pangkat dan itu paling heboh di kita. Kenapa dia harus meninggal? Kemarin saya baca salah satu saudara dari Nomsain, anaknya 12 tahun dan meninggal karena DBD ternyata. Tadi pagi dong ini SMS bilang meninggal karena DBD, anak yang sehat. Mamanya DBD, bapaknya pegawai hebat, mamanya kayaknya wakil kepala bank NTT Atambua kalau tidak salah. Kalau tidak salah, karena saya lihat pejabat besar, orang kaya lah. Tapi anaknya meninggal. Dan saya sedih, jujur saya sedih. Anak 12 tahun, kenapa dia harus meninggal? Kenapa dia harus meninggal? Mungkin seperti itu. Kemarin kami pergi melayat lagi di Bapak Jara, di Kilo 3. Lalu dia pun kawan-kawan tanya, dia anak, mungkin yang STPDN, dia bilang gini, Bapak belum tua, kenapa mati? Kami juga tidak tahu. Bapak tidak sakit apa-apa, mukanya bagus sekali. Gagah sekali. Tidak ada tanda hitam, membiru dan sebagainya. Bagus sekali. Baru 60 berapa Bu? 63 62 tahun. Baru pensiun beberapa waktu yang lalu. Kenapa dia meninggal? Dia bilang, Bapak ini begitu. Su pensiun jadi Bapak kerja dari satu. Orang su biasa kerja. Tambah lagi kalau dia orang sabu. Orang sabu kan suka berkebun. Tanam ini, tanam itu. Piara babi, piara segala macam. Tapi saya tidak tahu dia sakit apa. Bilang seperti itu, kami tidak tahu karena kami anak jauh-jauh. Kenapa harus meninggal begitu? Kan harusnya umur panjang dulu. Tetapi ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk cabut. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Jangan membunuh pakai pisau mungkin pakai kata-kata. Ada waktu untuk kita melukai orang lain dengan perkataan kita. Itu membunuh. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk tertawa. Saya ingat ketika Timothy meninggal dulu. Saya beroperasi. Waktu itu kami di kamar belakang. Mungkin kalau orang lain dengar bilang kita orang gila. Karena setelah di pemakaman lalu ada yang bikin lucu sekali waktu itu. Lalu kami ketawa luar biasa. Karena lucu.
Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kemudian ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi jangan terlalu menghakimi. Kalau itu satu lihat dia baru habis, dia laki baru habis mati, dia pakai baju merah, nah misalnya gitu, atau baju kuning, nah misalnya begitu, ada menari. Dia orang tua baru mati, dia melayani Tuhan, menari. Harusnya kan dia duduk pakai kerudung hitam dan sebagainya dulu toh. Tapi ada waktunya. Lanjut Efran. Ada waktunya Papa Mama. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Sama seperti COVID kemarin. Akhirnya orang Sabu menahan diri untuk tidak memeluk dan mencium. Walaupun ada orang Sabu yang tetap melawan. Orang mati kalau tidak cium hidung tidak bisa. Kami rangkap masker 3 begitu, tetap cium hidung. Di balik masker. Tidak bisa orang Sabu itu yang kepala batu kalau soal cium sabu. Ada waktu untuk itu. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Kerjalah. Kalau memang harus rugi tanpa apa, ada waktunya. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Jangan orang lain bawa omong, kita juga omong. Ya toh, tak usah bawa omong. Beta kalau tipe beta, kalau beta curhat, beta suka tak usah omong apa-apa, dengar sah. Jangan langsung bilang, kau memang ini begitu nah, kau memang begitu, harusnya lu begini, harus begitu. Beta suka. Beta ngajak omong supaya seseorang dengar. Seseorang ke mama nah supaya seseorang dengar. Kalau beta curhat ceritakan hanya kepingin didengar sebegitu. Kadang-kadang tidak suka untuk dikasih nasihat, tidak perlu. Hanya ingin didengarkan, mengeluarkan. Kalau suka keluar, so habis. Makanya teknik sekarang supaya ada orang yang potong, maka beta dengan motor jalan Tuhan di jalur 40 lah, jalur Artali dengan motor mulai curhat-curhat. Kan Tuhan san potong-potong toh. Dengar-dengar sah. Mau ngomong ke orang gila juga aman sah. Curhat. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Papa Mama, segala sesuatu ada waktu. Jadi kalau hari ini kita agak sedikit terluka, mungkin waktu kita untuk terluka. Mengucap syukurlah. Mengucap syukur. Kalau ada waktu untuk berduka, sampai waktunya kita berduka. Kalau kita ada waktu untuk menikmati banyak berkat, itulah waktunya. Tapi kalau ada waktu mungkin kita rugi, itulah waktunya untuk rugi. Segala sesuatu ada waktunya. Yang perlu kita lakukan adalah seimbangkan waktu-waktu itu. Tetap minta Tuhan ada dalam waktu kita. Kalau ada waktu untuk refreshing, refreshinglah. Ya toh? Kali lalu terima kasih untuk banyak donatur. Beta refreshing Pelabuhan Bajo 10 hari. Bila kas tinggal suami dan anak kok. Awasan papa sekali-sekali toh. Walaupun di libur nasional tapi kasih surat cuti, kasih PPA. 13 tahun di PPA san pernah cuti nah. Jadi cuti betul-betul. Dari satu tempat, dari gunung ke laut, laut ke gunung ke sawah, keliling semua. Pulang nih muka hitam semua. Karena orang semua pakai apa? Screen sun. Sunscreen, sunscreen. Teman-teman dokter dong mau jalan, mana san pakai biar sah. Dong mau jalan, pokoknya tempel di badan. Ini investasi mana? Dong tempel-tempel biar sah. Biasa kerja kebun. Giliran turun kawan dong sampai, beta ingat sampai di Ende tak bakar semua. Di mana-mana pakai masker, mau foto san bisa. Wah ini berat nih, bentol-bentol semua. Dari Bajawa alergi dingin muka muncul biji-biji merah semua. Ya mungkin harus tahu aturan sama kayak Daud tadi. Screen sun. Jadi yang sunscreen. Sunscreen. Biasanya bernama kawan itu barang. Jadi biasanya paham. Sunscreen. Yang mau pirote dong. Pikol bano. Ibu Lili bawa yang semprot-semprot. Ini apa? Hand sanitizer kok apa? Bukan mana. Itu sunscreen. Lalu semprot di muka-muka begini. Shhh. Begini-begini. Kalau soalnya berat. Dipanas. Papa Mama yang dikasih Tuhan Kristus, beta mengimbau. Kalau ada waktu untuk libur-libur sah. Refreshing sedikit. Refreshing. Supaya apa? Ada keseimbangan. Ada waktu untuk kerja berat. Ada waktu untuk libur. Kalau saya bisa libur di Labuan Bajo, karena tiket ternyata bola balik dibiayai oleh orang lain. Pergilah libur ke Buat. Sama kayak Yasar, Efran, Bapak Efer, Jeriel. Jeriel pilih libur pakai sandal besar mati. Beda pelit sandal. Wah, mau potong juga jangan. Itu dia seni. Dia pergi libur. Foto sana sini begini. Tapi sandal nih ukuran main pun kaki. Tapi dong menikmati libur. Kalau sana bisa pi Bali nah. Buat jusan papa. Dan jalan.
Mama dengan tim ada di Kolbano, dompi mana nih? Ternyata dompi buat refreshing sa. Yang penting kan senang toh. Pifatu ulan. Jadi tabung sudah. Beta tabung untuk pilibur. Papa mama kira beson tabung, beta tabung juga. Persiapan, tapi mengucap syukur. Beta banyak diberkati, luar biasa. Jadi hari ini seimbangkan hidup kita, nikmati waktu kita. Kalau ada waktu untuk tersakiti, waktu untuk menangis, menangislah dengan sungguh-sungguh. Ku menangis, sama kayak Yasar Pulagu. Menangislah dengan sungguh-sungguh. Karena ada waktunya engkau akan tertawa dan tertawa dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya Efran, ini salah satu tempat yang luar biasa. Nikmatilah waktumu. Walaupun untuk dapat hasil ini, kami juga harus mendaki. Tapi itu sederhana, pendakian yang sederhana. Saya mendaki ke puncak, ke Padar untuk dapat gambar yang bagus, 800 tangga. Napas ngos-ngosan Bapak Mama. Saya tidak menyerah di tengah jalan. Yang lebih buruk lah, waktu PWI Rebo. Dan bilang sedikit lah sampai kakak. Ternyata 3 jam jalan kaki dan mendaki terus. Jalan pelan-pelan. Jalan sampai juga. Dan pemandangan yang luar biasa. Yang ini mendaki tanjakan mungkin 2 kali lipat, 3 kali lipat gedung gereja ini saja. 2 kali lipat atau 2,5. Dengan tangga-tangga dan dapat, ini dia nama dicancar. Sarang laba-laba sawah itu. Papa mama, untuk menghasilkan sesuatu kita perlu pengorbanan. Jadi hari ini kalau engkau mengalami sesuatu, benahi rumah rohani kita seperti Daud. Supaya apa? Supaya kembali seperti yang tadi di firman Tuhan 1 Tawarik 29 ayat 11 yang berkata, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi. Kalau tidak salah itu melebihi engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Kita akan mengeluarkan kata itu ketika kita melewati duri, luka, dan sakit. Jadi kalau engkau sedang mengalami sakit hari ini, mengucap syukurlah karena engkau sedang akan sampai kepada pemandangan yang indah. Engkau akan sampai kepada hal-hal yang luar biasa. Engkau akan sampai kepada kebahagiaan yang engkau sendiri akan menjadi kepala atas kebahagiaanmu itu. Karena engkau melewatinya melalui penderitaan. Jangan pernah takut dengan apapun yang kita alami. Tuhan memberkati kita. Kita naikkan pujian, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu, refnya kita naikkan pujian ini. Dan saya mau mari kita mengucap syukur secara pribadi dalam doa kami lewat pujian ini. Dalam ketenangan kita, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu baik bagi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dalam sakit pun, dalam kesalahan pun, Tuhan ada memahami dan menarik kita keluar dari kesalahan kita. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Ku mau selalu bersyukur.